Kita akan mengulas tanaman air dalam akuarium progres Canamaru, baik progres bunga untuk Canamaru Yellow Sentarum maupun progres warna untuk Cana Red Maru, termasuk efeknya terhadap jenis ikan cana lainnya. Dua tanaman utama yang kita bahas pada video ini adalah Lemna sp dan Valisneria. Simak kesimpulannya hingga akhir video. Pertama, mari kita kupas seluk-beluk tanaman air secara umum. Tanaman air dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat berharga bagi akuarium ikan cana dan lingkungan akuarium secara keseluruhan. Tanaman air membantu meningkatkan kualitas air dalam akuarium dengan menyerap sebagian besar limbah yang dihasilkan oleh ikan seperti amonia dan nitrat. Tanaman air juga menyerap CO2 yang dihasilkan oleh ikan dan mengeluarkan oksigen melalui proses fotosintesis, sehingga dapat menjaga kadar oksigen yang kuat dalam air. Selain itu, tanaman air juga dapat bertindak sebagai penyaring alami dalam akuarium dengan menangkap partikel-partikel kecil dan residu organik yang dapat menyebabkan pencemaran air. Hal ini membantu menjaga kualitas air dan mengurangi risiko perkembangbiakan bakteri dan parasit berbahaya. Tanaman air juga bisa menjadi tempat berlindung bagi ikan cana. Ikan cana cenderung menjadi pemangsa, dan tanaman air memberikan tempat persembunyian yang aman bagi ikan sehingga tampak mensimulasi kehidupannya di habitat asli. Selain itu, tanaman air juga menciptakan lingkungan yang lebih alami dan menenangkan bagi ikan cana. Aksi gerasa-gerusu ikan cana biasanya akan berkurang setelah adanya tanaman air. Tanaman dan dekorasi yang baik dapat membantu mengurangi stres ikan, yang dapat berdampak positif pada kesehatannya. Tanaman air memberikan tampilan alami yang indah pada akuarium. Tanaman yang sehat dan beragam juga dapat meningkatkan estetika akuarium, menciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan bagi mata pemilik dan pengamatnya. Dan yang tak kalah penting, tanaman air berkontribusi dalam siklus nitrogen dalam akuarium. Tanaman air menggunakan nitrogen dari amonia dan nitrat untuk tumbuh, membantu mengubahnya menjadi bentuk yang lebih aman bagi ikan. Tanaman air juga dapat membantu menghambat pertumbuhan alga yang berlebihan dalam akuarium, terutama akuarium yang penempatannya secara outdoor. Tanaman air akan bersaing dengan alga untuk nutrisi dan cahaya, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem akuarium. Namun, penting untuk memilih tanaman air yang cocok dengan kondisi akuarium dan memastikan perawatan yang tepat agar tanaman tersebut tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan adanya tanaman air yang sehat, akuarium ikan cana akan menjadi lingkungan yang lebih stabil dan optimal untuk ikan tersebut. Lingkungan yang sehat dan stabil adalah kunci awal dalam progres bunga maupun warna Canamaru. Jadi di sini kita akan mengupas dua jenis tanaman air yang paling banyak kami gunakan untuk progres Canamaru maupun beberapa jenis ikan cana lainnya. Yang pertama adalah mata lele. Mata lele dengan nama ilmiah Lemnaceae dikenal pula dengan sebutan duckweed, memiliki ciri khas berupa daun kecil berbentuk bundar dan mengapung di permukaan air. Daun mata lele biasanya sangat kecil, hanya sekitar beberapa milimeter saja, dan membentuk kelompok hijau lembut yang terlihat seperti karpet hijau di atas permukaan air. Merujuk laman lipi.go.id, mata lele berpotensi dijadikan sebagai alternatif pakan ternak dengan kandungan protein mencapai 40% dari berat keringnya. Namun tentu saja bukan dijadikan pakan ikan cana. Pemanfaatan mata lele untuk ikan cana, terutama Canamaru yang ditreatment outdoor, sangat efektif. Kelebihan utama tanaman ini adalah pertumbuhannya yang sangat cepat. Pertumbuhan yang cepat ini berhubungan erat dengan siklus nitrogen yang terjadi di dalam sistem tersebut. Mata lele membutuhkan nutrien termasuk nitrogen untuk pertumbuhannya. Nitrat yang dihasilkan dari tahap nitrifikasi adalah salah satu sumber utama nitrogen bagi tanaman air. Ketika ada banyak tanaman air yang tumbuh dalam akuarium, tanaman ini akan menggunakan nitrat secara aktif sebagai nutrien untuk mendukung pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman air yang cepat juga berperan dalam mengendalikan pertumbuhan alga yang berlebihan dalam akuarium. Tanaman air bersaing dengan alga untuk sumber daya, termasuk nutrien nitrogen. Dengan pertumbuhan tanaman yang kuat, alga akan kesulitan mendapatkan cukup nutrien untuk berkembang biak dengan cepat. Dengan adanya pertumbuhan tanaman air yang cepat seperti mata lele, siklus nitrogen dalam akuarium dapat lebih efisien dan konsentrasi nitrogen berbahaya seperti amonia dan nitrit, dapat dijaga pada tingkat yang aman untuk cana dan makhluk akuatik lainnya. Beberapa kiper maru menggunakan mata lele dalam akuarium sebagai tanaman penutup permukaan air.
Keberadaan mata lele membantu mengurangi cahaya yang masuk ke dalam akuarium, terutama pada akuarium yang ditempatkan secara outdoor, termasuk cahaya lampu dalam akuarium indoor. Kita tahu jika Channa Maru adalah ikan dengan karakteristik yang lebih menyukai pencahayaan yang tidak terlalu terang. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres pada Channa Maru dan membuat mereka merasa lebih aman dan sehat. Ingatlah kunci utama dalam memprogres bunga maupun warna Channa Maru adalah dengan membuat ikan ini sehat dan bebas stres sepanjang waktu. Namun ironisnya, pertumbuhan mata lele yang sangat cepat yang menyebabkan penutupan yang menyeluruh pada permukaan air, juga dapat mengganggu aerasi air. Penggunaan mata lele ini mungkin kurang cocok jika akuarium Anda memiliki air terjun, arus, ataupun skimmer. Selain itu, mata lele atau lemna yang menutupi terlalu banyak permukaan air, juga dapat menghambat pertukaran gas di dalam akuarium. Akibatnya, kadar oksigen di dalam air bisa menurun. Meskipun hal ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan ikan Channa pada umumnya. Berdasarkan pengukuran yang kami lakukan, air tua yang memiliki mata lele cukup padat pada permukaan air dalam jangka panjang, dapat menurunkan pH air hingga menyentuh angka 6. Kekurangan dari mata lele adalah tanaman ini cukup membuat repot untuk dibersihkan di mana tanaman yang sudah kering sering menempel pada kaca akuarium, sehingga sangat mengganggu pandangan mata. Tanaman kedua yang kami gunakan adalah Vallisneria. Vallisneria adalah genus tanaman air yang populer dalam hobi akuarium. Tanaman ini juga dikenal dengan sebutan Vallis atau eelgrass dalam bahasa Inggris. Genus Vallisneria termasuk dalam keluarga Hydrocaritaceae. Vallisneria memiliki daun panjang dan runcing yang tumbuh dari akar di dasar akuarium. Daun-daunnya dapat mencapai beberapa sentimeter hingga beberapa kaki panjangnya, tergantung pada spesiesnya. Daun-daunnya yang tipis memberikan tampilan yang anggun di dalam akuarium. Ada beberapa spesies dan varietas Vallisneria yang umum digunakan dalam akuarium, seperti Vallisneria spiralis, Vallisneria americana, Vallisneria gigantea, dan banyak lainnya. Setiap spesies memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi tampilan dan pertumbuhannya. Sama seperti tanaman air lainnya, Vallisneria memberikan beberapa manfaat dalam akuarium. Selain memberikan tampilan yang menarik, tanaman ini berfungsi sebagai penyaring alami, menyerap nutrisi berlebih dari air dan membantu mengurangi kadar nitrat yang dapat menyebabkan pertumbuhan alga berlebih. Daun panjang dan runcing Vallisneria menyediakan tempat bersembunyi bagi ikan Channa. Channa adalah ikan predator yang suka bersembunyi dan menyerang dari tempat persembunyian. Tanaman ini akan memberikan lingkungan yang lebih alami dan membuat ikan Channa merasa lebih aman. Kami sendiri menggunakan tanaman ini dalam beberapa akuarium namun tidak dengan cara ditanam pada substrat. Tanaman ini kami biarkan mengapung di permukaan air. Sejalan dengan waktu, tanaman ini akan mengalami sedikit perubahan morfologi sehingga tampak seperti tanaman yang tidak subur, daun menjadi kecil dan tampak keriting. Namun bagi kami justru inilah keunikannya. Dengan cara tidak ditanam pada substrat, tanaman ini akan mengalami perlambatan dalam pertumbuhan dan mengapung di permukaan sehingga akan memaksa ikan yang bersembunyi untuk tidak parkir di substrat, namun berada di atas permukaan air. Menurut pengamatan kami, tanaman ini sangat cocok untuk membuat nyaman Channa Maru. Sementara kekurangan dari tanaman ini adalah helai daunnya yang sering terputus ketika tidak sengaja digigit oleh Channa Maru ketika sedang menyantap makanannya, sehingga butuh usaha bagi Anda untuk membersihkan potongan ini. Penting untuk memahami karakteristik tanaman Vallisneria dan memastikan kondisi akuarium yang sesuai sebelum menambahkannya ke dalam akuarium Channa Anda. Jika dikelola dengan baik, Vallisneria dapat menjadi tambahan yang bagus dalam menciptakan lingkungan yang alami, menyenangkan, dan bermanfaat untuk Channa Anda. Dan sekali lagi, jika Anda bertanya apakah tanaman berpengaruh terhadap pertumbuhan bunga dan warna Channa Maru, pahami jika kunci utama dalam memprogres bunga maupun warna Channa Maru adalah dengan membuat ikan ini menjadi nyaman, sehat dan aktif. Salah satu upaya untuk mewujudkan 3 hal di atas adalah dengan menggunakan tanaman air.